kepala banteng, padi dan kapas. Baik, sudah kita semua ya. Dan di sini Ibu juga ada gambar nih. Nah, jadi kita gak hanya tahu tentang lambangnya aja, kita nggak semerta-merta tahu tentang gambar dari Garuda Pancasila dan simbolnya. Kita bisa mengetahui apa sih isi dari setiap gambar Garuda Pancasila itu. Nah, yang pertama ada sila yang pertama sampai sila yang kelima. Di sini ada bintang. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi gambar bintang itu merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan beribadah kepadanya sesuai keyakinan masing-masing ya tentunya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang gambar rantai. Di sini ada kita saling menghargai, menolong dan tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga ada persatuan Indonesia gambar pohon beringin. Di sini kita ada cinta tanah air, bangga menjadi orang Indonesia dan menjaga kesatuan. Yang kepala banteng ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini isinya apa? Kita bisa bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Yang terakhir ada padi dan kapas. Di sini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadinya kita itu bisa berbagi, bersikap adil dan tidak serakah terhadap sesama. Mungkin di sini Ibu akan menjelaskan kepada siswa kelas 1. Jadi siswa kelas 1 bisa mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Jadi ketika Ibu berbicara, kelas 1 juga ikut berbicara. Baik, Bu. Baik, di sini ada gambar apa? Simbol Pancasila. Yang pertama ada gambar apa? Bintang. Terus ada bunyinya apa yang gambar bintang? Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, yang kedua ada apa? Rantai. Terus dibaca apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada Pohon beringin. persatuan Indonesia. Yang keempat ada Kepala banteng. bunyinya. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, yang terakhir yang kelima. Padi dan kapas. Bunyinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Baik-baik sekali ya. Sudah bisa mengetahui apa itu simbol Pancasila, bunyinya dan apa sih artinya dari simbol-simbol tersebut. Nah, kalian kan sudah mempelajari nih simbol-simbol Pancasila. Terus itu merupakan sila yang keberapa, bunyinya seperti
Jadi kalian kan sudah belajar nih apa itu tata tertib dan apa itu disiplin. Selain itu kalian sudah tahu contoh dari tata tertib itu apa, maupun disiplin itu apa, baik di sekolah maupun di rumah. Di sini ibu ada tugas mengenai kedisiplinan dan tata tertib. Jadi sambil menunggu kalian menjawab, ibu akan fokus nih pada kelas 1. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Baik, ibu akan fokus kelas 1 nih. Ya. Baik, kan ibu sudah memberikan tugas nih tentang Pancasila, simbol-simbol kita sudah belajar kan dari tadi ya. Mungkin kita bisa menjawab bersama nih. Untuknya gambar kita ini sila berapa? Sila pertama. Untuk yang kedua nih. Ini sila berapa ini? Kedua. Garis lurus. Untuk yang berini? Sila ketiga. Tiga. Kepala banteng. Sila keempat. Padi dan kapas. Sila kelima. Bagus sekali. Ternyata kalian sudah paham ya simbol-simbol Pancasila dan itu termasuk sila keberapa dan apa sih bunyinya dan artinya. Baik. Tepuk tangan untuk kelas 1. Yeay. Apakah kelas 2 sudah selesai mengerjakan tata tertib? Sudah. Disiplinan? Sudah. Baik, kita akan jawab bersama-sama ya. Menurut kalian, Bertanya kepada guru. kedisiplinan itu apa aja? Menurut kalian, kedisiplinan apa aja? Baik di rumah maupun di sekolah. Mungkin kita fokus di sekolah dulu nih. Contoh kedisiplinan seperti apa? Tidak telat. Tidak telat bisa ditulis di sini bersama-sama. Mungkin kalau ada yang kurang lengkap bisa ditambahin tidak telat masuk tepat waktu. Selain itu apa lagi? Mengikuti pelajaran dengan baik, mungkin bisa ditulis. Setelah itu apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk Kedisiplinan. Kalau tata tertib, Bertanya kepada guru. bertanya kepada guru secara baik-baik ya. Setelah itu apa lagi? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi, boleh. Apa lagi? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Kalian sudah paham ya apa perbedaan dari kedisiplinan maupun tata tertib di sekolah maupun di rumah. Baik, mungkin pelajaran kita sudah selesai. Mungkin ibu akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Saya Bu, Boleh, silakan. berdoa menurut keyakinan masing-masing di dalam hati dimulai. Selesai. Sebelum kita pulang, ibu akan tanya nih terlebih dahulu. Untuk kelas 1, tadi kita belajar apa sih tentang Pancasila? Simbol-simbol Pancasila. Artinya dan apa? Bunyinya. Untuk kelas 2 kita tadi belajar apa? Tata tertib dan disiplin. Disiplin di sekolah maupun di rumah. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat. Kalian bisa mempraktekkannya di dalam rumah, dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ibu tutup. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ibu dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.